gunung, ada danau, ada orang yang bisa melihat pemandangan ini. Nah, orang ini bisa melihat ada daun-daun yang hijau, ada pohon-pohon yang hijau, gunung yang coklat, terus danaunya. Nah, ini semua bisa terlihat karena ini our vision is so special. Itu ya. Jadi ini tadi yang sempat dikutip di Al-Mukminun, dan dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, tetapi sedikit sekali kamu yang bersyukur. Dan juga ada ancaman di surat Al-Baqarah tadi. Nah, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, di sini dari ayat-ayat ini sebenarnya kita bisa belajar ya, pasti di balik ayat-ayat yang diturunkan kepada kita, ini pasti ada hikmahnya di belakangnya. Dan ini juga terkait dengan materi kita hari ini tentang penglihatan. Nah, di sini ada tentang ketika kilat itu orang bisa melihat, bisa menyinari gitu ya. Dan ketika kilatnya udah hilang, ketika nggak kelihatan, maka ya udah kita nggak bisa melihat apa-apa lagi gitu. Nah, jadi bisa jadi di satu sisi kilat itu menjadi berkah untuk menyinari kita berjalan, tapi di sisi lain juga bisa ini ya melenyapkan ya jika memang dikehendaki bahwa kilat itu akan bisa melenyapkan pendengaran dan penglihatan. Seperti itu. Nah, ini kalau diresapi lagi, ini saling terkait juga dengan materi kita hari ini. Kita akan membahas tentang panca indera kita yang pertama. Ini yang sangat spesial ya, karena hampir semua setiap hari kita bisa ngapa-ngapain ini ya karena ada mata, ada kedua mata kita. Dan ketika dan ini nanti bisa melihat jika ada kondisi-kondisi tertentu. Ada kondisi-kondisi tertentu juga yang akhirnya bisa menyebabkan mata kita ini nggak bisa melihat. Nah, ini yang perlu kita pelajari, yang nantinya bisa kita gunakan untuk membuat atau merancang desain-desain produk dan sistem dan lain sebagainya yang bermanfaat untuk perancangan dan khususnya untuk teman-teman di manajemen rekayasa. Nah, kalau kita lihat anatominya, ini pada masih ingat semua bagian-bagian mata itu dan fungsinya untuk apa? Mungkin terakhir SMA ya, kita melihat gambar seperti ini. Jadi yang ini adalah bagian yang luar, yang ada sklera, koroid, iris, lensa, pupil, kornea. Nah, ini adalah bagian yang di luar. Ketika ada cahaya, mata ini bisa melihat ketika ada cahaya yang masuk. Cahaya masuk ini dia diterima oleh diatur oleh pupil, diterima oleh lensa, kemudian disalurkan ke retina, ke belakang. Retina ini yang nanti berhubungan sama otak sebenarnya di sini, sama saraf-saraf yang dia ini akhirnya merefleksikan sehingga kita bisa melihat yang kita lihat itu apa. Gitu. Oke, ini kalau misalnya teman-teman lihat gambar ini, ada sebuah gambar mobil. Ini warnanya apa mobilnya? Hitam. Hitam, ungu. Mungkin ada yang merah, ada yang coklat gitu ya. Ya, jadi ketika ini pencahayaan memang dibikin
nggak begitu jelas, maka masing-masing orang punya persepsi sendiri-sendiri. Ada yang bilang hitam, ada yang bilang ungu, mungkin ada yang coklat, ada yang merah, gitu ya. Karena ya memang itu nanti tergantung juga oleh persepsi masing-masing orang, tergantung juga dengan ketajaman penglihatan masing-masing orang. Nah, nanti kita akan mempelajari apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penglihatan manusia itu bisa berbeda-beda. Nah, kalau ini kita coba untuk nyetir di malam hari, mungkin beberapa dari kalian ada yang suka nyetirnya di malam hari ya, karena nyetir di malam hari itu lebih lebih cepat sampai gitu ya, atau lebih mudah karena bebas macet dan sebagainya. Tapi memang secara penglihatan itu ada beberapa batasan yang eh, ini bisa jadi sumber bahaya juga gitu. Misalnya adalah eh, glare ini ada cahaya yang dim gitu ya, ada mobil yang ngedem gitu misalnya. Terus misalnya juga ketika malam hari itu nggak begitu kontras, berkurang kontras sensitivitas kita itu untuk melihat sesuatu yang jelas itu akan berkurang. Kemudian juga warna itu juga berkurang juga. Apalagi yang ketika nyetir di malam hari ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah elder driver ya, atau orang-orang tua seperti itu. Maka dia akan lebih susah lagi, akan lebih banyak masalah lagi seperti itu. Ya, memang karena di malam hari itu lebih bisa jadi ada yang istilahnya rabun ayam, rabun senja gitu ya. Kalau di malam hari itu lebih nggak jelas untuk melihat gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus ketika traveler 50 tahun dia susah untuk melihat sinyal visual gitu ya. Jadi dia ceritanya baru datang di sebuah airport di sebuah kota yang tidak familiar, yang dia baru datang. Dia datang di malam hari, kemudian nyewa rental mobil. Kemudian janjian sama drivernya untuk ketemu di suatu tempat. Kemudian janjian menceritakan mobilnya warna merah gitu. Nah, ini yang nanti bisa jadi susah juga karena antara warna merah dan warna coklat ketika di kegelapan itu eh, hampir sama ya. Bisa jadi merah itu ketika agak gelap, ketika di malam hari dia juga akan cenderung lebih gelap warnanya. Jadi kayak coklat seperti itu. Nah, ini akan bahaya ketika dilakukan ini travelernya sendiri di kota yang baru saja didatangi, yang jauh, yang dia nggak familiar. Nah, ketika nggak familiar ini, maka eh, kesalahan-kesalahan itu akan lebih banyak terjadi gitu. Nah, belum lagi nanti ketika dalam perjalanan dia harus membaca peta di dalam mobil itu yang lampunya nggak bisa terang banget, agak redup. Nah, bisa jadi itu nanti juga akan bisa menyebabkan kesalahan. Tuh, mungkin masing-masing dari kalian pernah mengalami hal yang seperti ini. Mungkin ada beberapa ya. Tadi ketika warna mobil aja tadi ada jawabannya nggak seragam, ada banyak. Nah, bisa jadi nanti uh, kejadian seperti ini tuh uh, sangat wajar juga seperti itu. Memang karena penglihatan kita itu punya keterbatasan seperti itu. Nah, misalnya lagi ini adalah contoh untuk uh, penunjuk arah ya. Nah, di sini misalnya mau pergi ke Surabaya. Mau pergi ke Surabaya 269 kilo. Nah, ini ketika malam hari 269 ini sangat rawan untuk salah. 269-nya ini
Bisa jadi 6-nya ini salah dengan 8 yang sering. Atau salah dengan 0. 209, 289 gitu. Nah, ini yang ketika desain dari penunjuk arah ini tidak memperhatikan bagaimana kemampuan mata untuk melihat, maka kesalahan atau kesalahan yang terjadi itu nggak semata-mata human error, bisa jadi karena perancangannya yang memang tidak memperhatikan kemampuan mata untuk melihat. Oke, jadi apa sih yang menyebabkan visibility atau kita bisa melihat sesuatu tampak jelas itu yang mempengaruhi kira-kira apa aja? Sambil saya cek adakah yang chatting. Oke, belum ada. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ada beberapa aspek yang mempengaruhi visibility atau kita bisa melihat sesuatu itu. Yang pertama dari kualitas printnya, print yang tampak, cara ngeprintnya itu gimana. Nah ini bisa diperhatikan yang sebelah kiri good sama bad ini ya. Yang pertama ini dari sisi size ukurannya. Yang satu ukurannya kecil, makanya dia nggak kelihatan. Kemudian yang kedua ini bad juga karena dia nggak kontras, warnanya kuning padahal latar belakangnya putih sehingga nggak begitu tampak. Atau yang ketiga, ini juga bad karena dia menggunakan huruf yang tidak kita pakai sehari-hari ya ini nggak ngerti jenisnya apa hurufnya yang jarang kita pakai sehingga kita belum terbiasa untuk membaca font seperti ini. Atau juga kita melihat ini bad ini karena ada latar belakang hitam yang hurufnya itu putih. Nah, meskipun kontrasnya ini sangat kontras, tapi ini latar belakangnya lebih banyak daripada hurufnya, seperti itu. Nah, itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu atau komentar? Tulisannya alay, pencahayaan. Oke, ya benar ya yang disebutkan Mbak Tiffany, pencahayaan, terus yang disebutkan Mbak Ana ya. Mbak Ana tulisannya alay. Iya, ini karena tulisannya alay justru akhirnya kita nggak bisa baca gitu ya. Nah, makanya kita perlu untuk ketika ini nanti bikin rancangan yang beneran, ini hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan. Nah, yang kedua yang mempengaruhi visibility atau seberapa tampak sih objek itu adalah characterizing and measuring light. Ya, ini seperti yang disampaikan Mbak Tiffany tadi, bahwa pencahayaan, cahaya itu yang bisa mempengaruhi kita untuk melihat sesuatu. Nah, di sini ada spektrum warna, ya ada yang gelombang ini ada panjang gelombang warna ya, dan warna ini jumlahnya ada jutaan, ribuan lebih ya, jutaan. Kalau ada TV itu ada 4K, 8K, itu masih ribuan, tapi kalau warna yang sebenarnya itu sebenarnya ada jutaan, sangat kaya sekali. Nah, ini pewarnaan ini juga tergantung oleh berapa panjang gelombangnya. Semakin X semakin ini merah, ini artinya yang panjang gelombangnya ini semakin panjang. Atau yang biru, yang apa namanya hijau biru ini yang panjang gelombangnya semakin pendek. Makanya ini nanti juga mempengaruhi kemampuan untuk melihat di siang dan malam.
Jadi kalau di malam hari kita cenderung untuk bisa melihat warna yang di gelombang panjang atau merah ini. Nah, di siang hari kita lebih bisa melihat warna yang lebih bermacam-macam. Oke, kita lanjutkan. Jadi mata bisa melihat itu memang karena ada cahaya gitu ya. Kalau di sini ilustrasinya ada lilin yang dipantulkan ke lensa. Ini ya. Dia melalui lensa, kemudian dikonversi, kemudian difokuskan untuk menuju retina seperti itu. Dan di sini ada istilah-istilahnya. Istilahnya kalau kita mengukur pencahayaan, ya jadi salah satu contoh perancangan yang dilakukan, yang ini ada hubungannya dengan pencahayaan, dengan visual itu adalah misalnya desain kelas. Desain kelas lampunya yang pas ada berapa. Kemudian dan masing-masing itu pasti masing-masing ruangan itu pasti mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda. Misalnya mau mendesain pantry, mendesain kamar mandi, mendesain ruang kelas, sampai mendesain kamar bedah, itu pasti dia punya tingkat pencahayaan yang sangat beragam gitu ya. Jadi misalnya kalau kamar mandi nggak perlu begitu terang. Kemudian kalau meja belajar ya harus terang biar apa namanya kita bisa belajar dalam waktu yang lama dan tetap konsentrasi. Atau mau mendesain ruang bedah itu intensitas terangnya itu pasti lebih lebih tinggi lagi seperti itu karena dia harus mengerjakan sesuatu yang sangat spesifik yang kalau misalnya salah dikit aja itu nanti bahaya gitu kan. Kalau misalnya dokter bedah itu nanti salah dikit aja itu kan bahaya, nanti ada yang salah bedahnya gitu. Sangat bahaya sekali. Nah, ini di sini nanti kita akan mengenal istilah ini. Illuminance ya, ada intensitas cahaya. Nah, jadi ini salah satu nanti ada alatnya untuk mengukur pencahayaan. Itu dia ada flux gitu ya, berapa flux ruangan ini, berapa flux gitu. Nah, itu nanti kita bisa untuk melihat pencahayaan di masing-masing ruangan itu seperti apa. Ada istilah yang sering dipakai itu adalah illuminance. Jadi iluminansi. Nah, itu adalah amount of energy striking an object. Nah, ini lux itu adalah berapa energi yang men-striking ya. Apa? Berapa jumlah energi yang menatap atau yang mengenai objeknya. Jadi misalnya ini kemampuan mata untuk melihat misalnya di sini ada sesuatu benda gitu ya. Misalnya sebelahnya lilin ini misalnya ada HP, kita mau nyari HP gitu. Nah, seberapa sih energi yang dipantulkan mata atau dipantulkan cahaya ke benda itu yang namanya illuminance gitu. Energi yang memantul ke benda itu. Kemudian ada yang namanya luminance atau amount of energy reflected from an object. Jadi berapa sih jumlah energi yang dia itu memantulkan ke objek ya. Jadi ini kalau misalnya ini ada sebuah benda di sini, ini bisa terlihat kan karena ada energi dari mata, ada energi dari cahaya ke benda, kemudian benda ke lensa gitu ya, ke lensa mata. Nah, berapa cahaya yang mengenai benda itu adalah illuminance ya, satuannya flux tadi, kemudian berapa benda yang energi dari benda yang ke mata itu nanti disebut dengan luminance. Satuannya adalah Vogt-Lambert
atau FL ini. Nah, nanti ada istilahnya reflektans, yaitu rasio jumlah yang dipantulkan cahaya ke benda dibagi dengan dari benda ke mata, gitu ya. Nah, ini kalau nanti mempelajari fotografi itu akan ada istilah-istilah seperti ini. Ya, jadi ini di dunia fotografi itu sebenarnya hampir sama. Apa yang dipelajari di fotografi itu sebenarnya adalah mempelajari juga kemampuan mata. Mungkin di sini ada yang ahli fotografi. Ya, nanti mungkin lebih bisa akan lebih banyak nyambung ya. Misalnya ini ada dua foto kiri kanan, kiri ini dia yang cukup cahayanya, kanan ini yang kurang cahayanya. Nah, ini lebih sangat kelihatan yang sisi kiri karena dia sangat cukup cahayanya seperti itu. Kalau nanti ada yang mau belajar fotografi, kenapa kok kita ketika memfoto itu cahayanya biar cukup itu kita harus buat box itu yang warna putih, box warna putih itu salah satunya juga untuk mengumpulkan cahaya. Jadi ketika cahayanya kurang maka itu perlu difokuskan, dikumpulkan ke dalam sebuah box yang kecil yang itu nanti bisa membantu itu meningkatkan jumlah flux tadi. Gitu. Jadi nanti ketika dikumpulkan lux-nya berapa lux tadi akan bertambah seperti itu. Nah, ini cenderung lebih susah untuk mengambil gambar dengan background yang gelap. Karena background gelap ini, warna gelap itu dia menyerap cahaya, bukan memantulkan cahaya. Berbeda dengan ketika kita mengambil foto di background yang terang. Nah, ini sengaja ambil fotografi ya, pas puasa. Mendekati berbuka ini, nggak apa-apa ya. Nah, jadi di sini ada backgroundnya terang. Ini ada sub merah, backgroundnya piring putih, ada es krim, backgroundnya dia abu-abu. Ini warna-warna dasar, warna-warna yang cenderung terang gitu ya. Ataupun di sini ada background kayu. Nah, ini warna-warna alam itu memang cenderung dia warna dasar yang lebih terang. Jadi untuk memfoto dengan objek dengan background terang itu lebih mudah karena itu tadi ada bantuan cahaya yang ikut memantul ke benda tersebut. Oke, kita lanjutkan mempengaruhi apalagi yang mempengaruhi visibility. Yang ketiga itu adalah karakteristik of visual display. Jadi karakteristik dari display visual. Jadi kita melihat visual itu angel ya. Di sini tuh ada sudut-sudut yang membuat kita itu bisa lebih jelas untuk melihat sebuah benda. Di sini ada rumusnya. Berapa sih ukuran benda tersebut dan berapa sudut yang pas untuk melihat benda tersebut gitu. Berapa tinggi atau kalau huruf itu berapa tingginya dan sebagainya. Kalau kalian melihat dua kalimat di bawah ini, yang pertama adalah kalimat yang ditulis semuanya dengan menggunakan huruf kecil, yang kedua adalah semua kalimat yang ditulis dengan huruf besar, itu lebih mudah diterima atau dibaca yang mana? Lebih enak yang mana kalau baca buku? Baca buku itu semuanya hurufnya besar semua atau semuanya kecil semua? Yang besar, Bu. Yang besar. Ya, mungkin yang rapi. Yang rapi, ya. Oke. Sebenarnya kalau ada yang baca kecil semua,
Sambil cek komen ya. Mas Agung fotografer. Oke, nanti bisa share ya Mas Agung ya. Ya, kalau dilihat dari tulisan huruf kecil semua sama huruf besar semua, ini ada nggak buku yang dia tuh tulisannya huruf besar semua gitu? Seringnya kan pasti ada yang besar, habis itu lebih banyak yang kecil, gitu kan? Nah, ini karena ketika besar semua, itu ketika diukur tingginya, itu akan menyalahi berapa ukuran yang pas itu juga ada perhitungannya. Nanti kita akan mempelajari, ada rumusnya juga untuk mempelajari berapa ukuran yang pas. Jadi ketika ini besar semua, itu selain dikira marah-marah ya, ini nanti juga akan sebenarnya sulit untuk terlihat gitu. Nah, ketika ada huruf yang kecil semua, itu ya mungkin ada beberapa saat yang menyebabkan tidak nyaman. Tapi ketika nanti ada perbedaan, misalnya di awal kalimat itu huruf besar, di huruf yang selanjutnya itu huruf kecil. Ada perbedaan-perbedaan seperti itu yang akhirnya membuat orang itu semakin nyaman. Karena ketika terjadi perubahan spasial, ini istilahnya spasial ya, berapa ruang yang dibutuhkan objek ini. Nah, kalau spasialnya itu monoton, terus sama gitu, orang itu akan nggak punya eh, rasa atau sensitivitas untuk mudah mengenali. Jadi misalnya kalau kita pas sehat atau pas seger gini, kalau pas habis mandi seger gini, maka ya ini nggak ada permasalahan, dua-duanya nggak ada masalah, besar kecil ya sama aja. Tadi Mas Habib tadi bilang, Mas Habib ya tadi yang bilang asalkan rapi gitu ya. Asalkan rapi, besar semua nggak apa-apa, kecil semua nggak apa-apa, asalkan rapi. Tapi ketika ada saat-saat tertentu ketika orang itu lelah, atau coba aja kalian nih, baca buku semuanya huruf besar atau semuanya huruf kecil, maka itu akan lebih cepat menyebabkan lelah ya atau ketidaknyamanan karena itu menyalahi kemampuan mata ya. Jadi ketika spasialnya itu sama terus monoton, maka dia akan juga tidak mampu untuk bisa melihat dalam waktu yang lama atau nyaman melihat dalam waktu yang lama. Ataupun jumlah hurufnya itu salah, terlalu kecil, terlalu besar, nanti kita akan ada rumus untuk mencoba menghitung. Nah ini ya, jadi ada karakteristik dari visual display, yaitu yang pertama tadi kontras, udah kita bahas ya, seberapa banyak luminance, illuminance, berapa banyak light, backgroundnya itu light atau dark, seperti itu, seberapa kontras itu mempengaruhi. Kemudian spasial frekuensi itu adalah siklus dari cahaya dan siklus dari terang dan gelap per degree gitu. Jadi makanya yang tulisan tadi itu ada siklusnya berapa harus terang gelap atau huruf besar huruf kecil gitu. Kemudian polarity ini gelap. Jadi bisa jadi tipe visual itu ada gelap dalam terang, atau yang kedua itu terang dalam gelap gitu ya. Jadi intinya harus kontras. Kalau lihat di belakang saya ini kelihatan ya. Ini contoh-contoh desain yang buat sendiri ini. Tulisan-tulisan yang bikin sendiri. Jadi ini di belakang ini tulisan thankful. Thankful ini dia backgroundnya gelap semua, kemudian dia dibikin tulisan yang terang. Atau yang sebelahnya ini, no pain no gain, ini juga gelap ke terang. Kemudian yang di sana ada ini, all you need is love and a cat. Nah ini lebih banyak ya imbang ya antara terang ke gelap dan gelap ke terang. Tapi sebenarnya kalau dipandang lama itu lebih
Lebih lebih nyaman yang mana? Coba diketik. Kalau di survei gitu, ketika kita melihat gelap, tulisan gelap di background yang terang dibandingkan dengan tulisan terang di background yang gelap, itu lebih nyaman mana? Lebih nyaman sama dia. Wah, ini Mas Bahrudin ini mulai efek lockdown ini ya, mulai kangen ini sepertinya. Lebih background gelap ke terang. Background gelap ke terang. Ini maksudnya gimana nih Mas Nuril ini? Background gelap ke terang. Mas Reza, boleh sampaikan pendapat? Lumayan deh, kira-kira. Nah, ini kayaknya Kalau saya sih lebih nyaman itu Bu, backgroundnya gelap terus tulisannya terang. backgroundnya gelap, tulisannya terang ya? Ya, ya. Oke. Jadi itu masalah eh, background tadi. Bolong. Fotonya gini. Fotonya pas api. Oke, ada yang mic-nya nyala. Estetik. Ini ke estetik Anda. Ini siapa? Mas Reza nih kayaknya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi Mas Habib berpendapat lebih nyaman gelap tapi tulisannya terang gitu. Nah, boleh seperti itu, tapi yang perlu diingat adalah spasial frekuensinya juga. Jadi siklus gelap ke terangnya itu ada berapa banyak gitu ya. Jadi ketika backgroundnya itu gelap, lebih banyak gelap semua, habis itu kita cuman ngasih terang kecil gitu, itu juga akan nggak nyaman juga gitu ya. Jadi nanti ukuran dan sebagainya juga perlu diukur seperti itu. Kemudian yang mempengaruhi lagi ada karakteristik dari observers. Nah, ini tentu saja ya karena siapa yang melihat itu pasti akan mempengaruhi seberapa jelas dia melihat sesuatu. Ya, ya orang yang berkacamata, yang tidak, kemudian yang udah berumur sama yang masih muda, kemudian orang yang punya kontras sensitivity ini juga macam-macam. Setiap orang itu pasti beda-beda juga untuk kontras sensitivity-nya. Kemudian night vision, penglihatan malam hari. Nah, itu yang tadi rabun senja tadi itu juga adalah kelemahan penglihatan di malam hari. Sebagian besar wanita itu punya ini kelemahan di night vision. Jadi bisa jadi sebenarnya ya nggak sakit biasa aja, bisa normal, mata normal, tapi ketika dia harus nyetir di malam hari, apalagi yang hujan ditambah hujan, itu penglihatannya jadi kabur gitu, nggak bisa dengan jelas melihat mobil di depan itu seberapa jauh, warnanya apa, itu jadi susah seperti itu. Nah, ini masing-masing orang, tergantung masing-masing orang karena masing-masing orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian yang kelima, ini tergantung juga sama karakteristik lingkungan. Ada yang sudah menyebutkan belum ya tadi lingkungan. Ada 7 chat. Oke, kita bahas dulu ke Mbak Frida. Ada pertanyaan, kebiasaan membaca apa mempengaruhi? Itu ya, kebiasaan membaca apa mempengaruhi? Ya, pasti mempengaruhi ya. Jadi yang pertama, apanya dulu posisi membacanya? Kalau posisi membacanya
posisi membacanya harus benar dulu. Jadi kalau membaca sambil banyak tiduran itu maka ya pasti akan nanti merusak ya lama-lama ya gitu. Kita pastikan cara membacanya benar dulu dalam posisi duduk, kemudian dalam posisi yang ergonomis lah ya dipastikan. Nah, ketika kebiasaan membaca itu nanti juga akan menyebabkan seseorang itu punya kemampuan membaca yang lebih cepat ya. Jadi orang ketika udah memasukkan memori yang banyak sekali ke dalam otaknya dengan cara melihat atau membaca itu, maka itu nanti bisa jadi stimulus gitu ya. Bisa jadi stimulus ketika melihat aja kata-kata, ada kata-kata terlihat selintas, nggak perlu melihat dengan detail ataupun membaca, itu sudah akan kelihatan. Karena itu terpengaruh juga sama memori. Ya, jadi penglihatan itu juga melihat juga calling dari memori kita gitu ya. Nanti saya akan contohkan beberapa memori-memori atau penglihatan yang sudah kita lakukan. Jadi penglihatan itu nggak hanya teknis ada cahaya memantul ke benda, benda memantul ke mata, nggak hanya teknis seperti itu, tapi nanti juga ada unsur top down, unsur persepsi dan sebagainya. Seperti itu. Oke ya, kita lanjutkan. Oh, di kecepatan lelah membacanya. Lelah membaca. Ya, lelah membaca itu juga dipengaruhi oleh itu tadi, spasialnya. Ketika kita membaca buku yang biasanya buku-buku bestseller itu dia udah memilih font yang disukai itu apa. Kemudian besar hurufnya itu gimana. Nah, pasti kita akan berbeda ya responnya ketika membaca buku-buku yang bestseller itu, misalnya novel-novel bestseller, apalagi yang ensiklopedia yang banyak gambarnya itu tadi, itu akan lebih nyaman membaca daripada membaca textbook yang teks aja, kemudian hurufnya itu font yang merapat, sangat rapat, apa namanya spasialnya nggak dihitung, sehingga itu terlalu rapat dan sebagainya, terlalu kecil. Nah, itu pasti akan menyebabkan kelelahan ketika membaca. Nah, itu sehingga kita kalau misalnya menulis sesuatu itu juga perlu kemampuan untuk melihat atau mengukur kemampuan mata itu tadi agar tetap bisa nyaman seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan yang kelima, itu adalah karakteristik lingkungan. Nah, ini pasti mempengaruhi juga kalau kita di lingkungan yang ambien, like cahayanya di sekitarnya itu bagaimana, itu tergantung lingkungan juga. Kalau di sekitarnya itu redup, remang-remang, ya akhirnya kita nanti kemampuan melihatnya ya sesuai dengan itu gitu ya. Juga movement, kita kemampuan melihat benda yang bergerak itu juga sebenarnya kita tahu ada mobil yang bergerak dengan cepat gitu ya. Mana tadi ya contohnya? Dibayangin aja ya, dibayangin kita melihat sesuatu dengan cepat, lebat gitu, kita tahu apa tadi yang lewat gitu. Misalnya kita pas waktu mengerjakan di pinggir jalan, di kafe, outdoor gitu ya, tiba-tiba ada sesuatu yang lewat. Nah, itu apakah kalian bisa tahu yang lewat itu tadi apa? Nah, itu juga mempengaruhi terpengaruh oleh banyak hal gitu ya. Movement ketika melihat benda yang bergerak. Salah satunya ya persepsi. Persepsi. Kalau yang suka nonton hantu-hantu gitu, persepsinya pas malam melihat ada yang bergerak, nah itu tadi apa gitu. Apakah itu beneran gitu. Itu juga sebenarnya tergantung persepsi. Biasanya ketika habis nonton film horor itu lebih sering ke bawah atau ini ya, apa namanya? Jadi kayak ngelihat gitu. Nah, bisa jadi itu karena ada persepsi yang tertangkap di otak sehingga ketika kita melihat objek itu
ada pengaruh top down, nggak hanya teknis cahaya nggak hanya cahaya yang memantul ke benda tadi gitu. Ataupun ketika kita melihat, tahu misalnya yang lewat adalah motor misalnya, oh motor itu tadi warna apa, kita bisa nggak perlu melihat tapi kita bisa tahu itu karena juga kita persepsi, itu karena kita punya persepsi bahwa kita udah tahu sebelumnya ada motor warna hijau misalnya, sehingga ketika ada motor hijau terlihat padahal kita cuma melihat selintas, itu kita bisa menyimpulkan bahwa yang lewat itu adalah mobil warna hijau. Itu oke, cek dulu ada lagi chat belum ya? Sampai sini. Jadi nanti silahkan mungkin kita cukupkan karena udah tidak terasa sudah hampir 1 jam pertemuan kita. Coba ini masih banyak ini materinya, masih banyak materinya, kita lanjutkan minggu depan. Tapi sekarang coba ini giliran kalian untuk mendefine sistem requirement untuk project kalian. Jadi coba kalian cari project, nggak ngerti, terserah mau bikin apa, mau bikin project foto menggunakan apa namanya fotografi atau apa, fotografi tadi boleh, atau misalnya project kebikinan karya di rumah gitu ya, atau ada barang-barang di rumah. Nah, itu coba dianalisa. Yang pertama ini. Yang pertama adalah ketika kita membuat sebuah project, sistem itu harus mengakomodasi apa aja gitu ya. Silahkan disimpulkan dari materi hari ini. Kemudian yang kedua, sistem tersebut harus mengizinkan untuk gimana dia bisa mudah digunakan oleh siapa, dalam kondisi apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sistem tersebut ada mekanismenya seperti apa biar nyaman untuk dibaca gitu ya. Terserah kalian boleh memilih project apapun atau produk ya, boleh. Tadi ada yang membahas buku, ada yang membahas tentang tulisan-tulisan, desain tulisan seperti itu. Ada yang membahas tentang desain apapun, misalnya di rumah ada tulisan nomor rumah atau apalah, tanda-tanda apa, sign apa di rumah yang itu bisa dianalisa secara visual. Oke, sampai sini gimana, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, silahkan. Ini pinginnya biar sambil kita mengenalkan mata kuliah kita keluar ya. Ini karena bulan-bulan promo kita. Harapannya ini nanti tugas di-upload di medsos. Terserah di Instagram, Facebook, ataupun di manapun. Terserah, ambil satu produk contoh rancangan gitu, dan itu analisalah dengan visual ini tadi, materi hari ini apa aja sih kelemahan visual, bagaimana biar produk itu bisa semakin baik, seperti itu. Oke, gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu materi sore hari ini. Sudah menjelang berbuka dan sudah mulai hujan, turun hujan juga di sini. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Untuk pertanyaan nanti kita bisa lanjutkan ke WA Group. Untuk materi Hangout kita akhiri di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.